sekian lama menyembah Allah, sekian lama menyembah berhala mereka. Maka turunlah ayat itu. Katakan ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna, dan seterusnya. Misalnya lagi, setelah Nabi Muhammad itu masuk Islam, Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan dulu, akidah dulu, tauhid dulu. Belum ada fikih, belum ada banyak hukum ini sana sini. Minum khamar masih boleh, tetapi jadi kekacauan terus. Ya, mereka sepakat sahabat, habis sholat baru minum khamar lagi, tetap aja kacau. Maka turun ayat, janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu dalam kehilangan akal misalnya. Itulah sebabnya turun. Apa namanya itu, la taqrabus sholata wa antum sukaro misalnya. Jadi Al-Quran itu turunnya itu bukan sekaligus, berangsur-angsur. Dan wahyu itu, dia itu kadang-kadang Nabi menerima wahyu itu ada berupa seperti suara lonceng pertama, seperti api, gitu. Lanjut Bang Miftah. Silakan Bang Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Enggak, silakan Ustaz Miftah disempurnakan wahyu itu. Ya mohon izin. Ya memang ada sedikit kesusahan ketika kita berbicara kepada orang, pertama tidak mengerti tentang disiplin keilmuan, yang kedua tidak mau menerima kebenaran. Bahwasanya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah percakapan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh salah satu hadisnya adalah tentang innani anallahu la ilaha illa ana. Kemudian apa? Wa man lam yashkur ala na'mai wa man lam yasbir alal balai. Nah, itu salah satu contoh. Hadis qudsi adalah percakapan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Ya, jadi kan tadi kan saya hanya mau berdiskusi bahwa di Al-Quran tertulis bahwa Al-Quran turun dalam satu malam. Lalu para ulama menjawab tadi 22 tahun, 22 bulan, 22 hari lebih sedikit. Nah, pertanyaannya di mana yang satu malam, di mana yang 22 tahun? Jelaskan. Nanti tinggal mirroring ke yang lain. Ini mohon maaf, inilah ya kita. Ini Bang Dolos ini kan Muslim. Bukan. Kan udah saya Kristen. sampaikan inna anzalna. Anzalna itu sekaligus. Abah, dari Lauhul Mahfuz ke saya Kristen, Bah. Masa Kristen lupa dia, sih? Kristen dia, Bah. Enggak, tadi kan kan tadi sudah saya sampaikan satu malam. Inna anzalnahu. Anzalna itu sekaligus nazalna, berangsur-angsur. Jadi makanya berangsur-angsur itu dalam satu malam atau berangsur-angsur seperti apa? Dengarkan, inna anzalna. Anzalna itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dia turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar, disimpan di langit yang pertama yang disebut dengan Baitul Izz, ya. Kemudian dari sinilah, dari malaikat Jibril lah turun kembali ke Nabi Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad, berangsur-angsur. Satu malam itu lail malam, Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Wa ma adawa kama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Saya pikir tadi Muslim kok nggak nangkap-nangkap, saya pikir Bang Miftah. Enggak dia ini oten. Jadi Abah, sudah paham belum oten. Satu malam itu? Enggaknya ini delay. Ya makanya saya bingung kok nggak ngerti gitu loh. Dia oten, Abah. Dia oten. Iya, sekarang saya udah tahu. Pantas dari tadi saya ulang-ulang dia nggak paham. Anzalnya ada-ada aja banyak. Misal aku di oten kok dibilang Islam tuh gimana? Iya.
Oke, mohon izin. Kalau saya Islam tidak mungkin saya bertanya begitu. Oke, dengerin dulu. Ya udah paham belum yang saya bilang anzalna itu satu malam sekaligus, anzalna itu sekaligus. Dia dari kata jadi, yang sama. Anzalna itu sekaligus kepada Nabi Muhammad sekaligus, tapi diturunkan nggak paham. 22 tahun begitu. Nggak, ini nggak paham. Dari ya dua proses itu. Boleh izin saya lanjut. Boleh izin ya. Nggak paham. Ya sebenarnya sudah dibahas di Komal ini sudah dibahas ya, tapi ya nggak apa-apa gini. Jadi tahapan Al-Quranul Karim itu 3 tahap. Penurunan Al-Quranul Karim itu 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Jadi Al-Quranul Karim di mana dalam tempo menurut satu riwayat bahwasanya apa? Yang diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang dimulai dari 17 Ramadan. Dimulai dari 17 Ramadan pada 41 kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang berakhir pada 9 Zulhijjah. Pada Haji Wada, peristiwa Haji Wada, terakhir ayat terakhir. Di mana terjadi pada tahun ke-63 dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah. Itu secara bertahap. Nah, 3 tahapan tersebut, bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu tahapan yang pertama tersebut. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian di mana dalilnya? Yaitu di dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Allah menurunkan Al-Qur'an ke Lauhil Mahfuz. Itu tahapan yang pertama. Kemudian dalil yang selanjutnya di dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguh Al-Qur'an yang mulia ini fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, la yamassu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Itu tahap pertama. Allah menurunkan Al-Qur'an ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz, tahapan yang kedua, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit dunia. Di mana dalilnya? Yaitu di dalam surat Al-Qadar tadi yang disebutkan oleh Abah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka ada peristiwa yang disebut dengan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan tersebut. Dalilnya tentang itu yang kedua di dalam surat Ad-Dukhan. Di dalam surat Ad-Dukhan menjelaskan tentang penurunan Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Demi kitab Al-Quran yang jelas ini, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sebagai peringatan. Itu dari Allah, Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan tahapan yang ketiga yaitu dari langit pertama Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura. Di dalam surat Asy-Syu'ara, mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat 152 sampai 156. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam, yang diturunkan, yang dibawa oleh ruh yang dipercaya, yaitu malaikat Jibril. Ruhul Amin adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, untuk memberikan peringatan, bilisanin, dengan lisan Arabiyin, yang berbangsa Arab, mubin, yang jelas, yang nyata, wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sungguh Al-Quran ini disebut juga di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi secara bertahap, 3 tahapan yang terakhir sesuai dengan kebutuhan. Seperti tadi dijelaskan,
Ketika ada tentang masalah khamar, turunlah khamar. Ada yang bertanya tentang ruh, maka turunlah surat tentang ruh. Ketika ada orang tentang toleransi, maka turunlah ayat toleransi tersebut. Secara bertahap, sesuai kebutuhan umat, sesuai pertanyaan umat. Itu. Dan tadi sudah dijawab ya. Jadi firman Allah ini, dengarkan dulu, ini belum saya kelar. Oke, baik, lanjut Belum dulu. kelar, gitu. Dan kemudian tadi bahwa kita yang ada yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang langsung disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Silakan apa lagi? Oke, Tadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. yang Bang Miftah tadi. Bentar. Gantian sebentar ya. Assalamualaikum Bang Loding. Ada Kang Loding ini. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simon ini siapa Simon nih? Saya muslim. Muslim Saya suka Simon diskusi juga. Gandiangan. Enggak, Saudara pendeta kita Simon juga ini PDT juga. Ini Islam apa Kristen pendeta Simon nih? Ya Allah, kita sudah berteman Bang di Muslim dia. Saya ini yang lintas agama Bang, lintas agama Bang. Kita udah berteman Bang. Abang Janganlah kamu menyerupai pendeta. Kalau Islam jadi dibanggalah jadi Islam. Dulu. Belum berteman. Saya enggak tahu saya. di akun saya yang satunya, di akun saya satunya. Oh, aku enggak tahu. Satunya. Lanjut silakan. Iya. Muslim dia jangan. Kita udah berteman Bang. Doubling gitu sebenarnya. Ada yang doubling ini. Ini Kang Pendeta ini, Akhi Pendeta. Bentar ya, saya lagi perjalanan OTW ke rumah ini. Nanti ku hajar OTW ini. Sabar Dinda. Nanti giliran mau tanya ya. Balik dulu Oke, baik. Boleh bertanya nggak ini Dinda? Boleh Sebelum saya mau tanya dulu sebentar terakhir sebelum kalian tanya sama saya ya. Bang Pendeta Simon, di dalam Al-Quran janganlah menyerupakan dirimu dengan orang-orang kafir. Kau di sini menggunakan kata Pendeta Simon. Sekarang gue tanya, bukankah kau menyerupakan dirimu? Iya, Tenang dulu, diatur dulu. Bentar. Satu-satu saja dulu, biar saya sama Pendeta Simon dulu. Nah, kamu diselesaikan satu-satu kenapa temanya itu. menggunakan kata Pendeta Salmon? Pendeta Simon. Pembahasannya diselesaikan satu-satu. Sebentar dulu Bro Erwin, sebentar. Sabar, bentar, baru saya jelaskan. Bukankah di Al-Quran itu dilarang? Satu. Iya sabar, iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabar, santai biar saya jelaskan. Pertama, pendeta itu bukan sama orang Hindu. Bukan sama orang Kristen. Pendeta itu gelar orang Hindu. Malah justru orang Kristen menyolong. Itu yang pertama ya. Ini orang Kristen. Ya berarti kamu orang Hindu ya. Sabar. Kamu jangan kebanyakan ngomong. Sama kayak Edis kamu. Kalau saya naik ke tegang dia. Yang kedua, sabar dulu. Yang kedua, sesungguhnya kamu adalah bagian daripada mereka. Pendekar tauhid. PDT ini artinya pendekar tauhid ya. Sekarang ku tanya sama kamu, di Matius 27 nomor 51 sampai 57 itu benar apa enggak itu? Hoax apa benar itu? Matius 27. Sebentar. Iya. Bang Pendeta Simon, saya harus jawab. Bang Pendeta Simon, diam aja santai. Pendeta itu asal katanya adalah pandita. Dari bahasa Sanskerta. Artinya orang bijak, ya, orang bijak. Kenapa Kristen mengambil daripada pemuka agamanya jadi pendeta? Percaya dirilah saudaraku, di dalam Islam ada namanya ulama. Ulama itu adalah jamak dari kata alim, orang yang berilmu. Alim kalau satu orang, kalau dua orang alimaini, kalau tiga orang lebih ulama. Jadi kenapa pendeta, Anda tidak boleh keberatan pendeta Simon menggunakan pendeta. Dia bukan meniru-niru orang Kristen, ya. Pendeta saya tidak bilang meniru Kristen. Dia meniru orang Hindu. Dengarkan. Dia meniru orang Hindu. Tidak tahu apa artinya kamu serupa dengan orang Hindu. Serupa dengan orang-orang kafir. Bukan orang Hindu. Bukan orang Hindu. Kalau dari sudut bahasa. Jangan menyerupakan dirimu dengan orang-orang kafir. Nah, kamu juga serupa dengan Hindu, orang Kristen.
Coba Apa, Guru? mengambil kata salib. Salib tidak ada. Itu Oh, jangankan salib. Kata Allah juga ada di dalam Alkitab. Islam. Di dalam Kata Alkitab Allah juga ada ada Kamu dalam jangan Alkitab. ngeyel, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu jangan ngeyel. Ini pembahasannya jadi kemana-mana ini. Fokus gitu Nah, loh. ini Fokus dia pembahasannya. protes. Udah, Bro Erwin, kau diam dulu. Biar tiga ini nggak apa-apa. Fokus lah. Satu-satu ya, Santai, satu-satu biar nggak ribet. Satu-satu ya. Pembahasannya kemana-mana masalahnya. Nggak cukup ya, pendeta. Nggak ada urusanmu kalau pendeta Simon menggunakan kata pendeta. Sekali lagi saya ulang. Pendeta berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata pandita, artinya orang bijak. Silakan Bang Pendeta lanjutkan. Kalau Ustadz itu bahasa apa, Bang? Artinya apa Ustadz itu? Cukup, kamu jangan bertanya aja. Kamu nanti nggak ditanya. Kamu menghindari pertanyaan. Silakan Bang Pendeta Simon. Nggak ada yang berani. Ustadz itu apa? Enggak, sekarang kamu sama saya. Ayo Saya jawab ini dulu, mantan jawab Kristen. dulu. Sekarang saya Jawab ini kan dulu. lawan Ustadz kamu itu yang apa? mantan Bahasa Kristen. Arabnya artinya Biar apa? saya jawab. Biar saya jawab. Biar. Artinya apa, guru? Ustadz itu Guru. artinya guru. Maka saya juga bisa Udah. dibilang Ustadz sebab saya adalah guru. Guru apa kau? Guru porno. Guru yang Ya, sekarang jelaskan dulu. Udah mulai menghujat. Mulai menghujat. Enggak. Simon, Sekarang kau kalau lawan kau mau saya. menghujat, jangan di room ini, Simon. Ya, jangan Enggak, di room sekarang ini kau kalau lawan menghujat. saya. Sekarang kau lawan saya. Ngapain aku ngelawan Jangan kau? lawan Nggak ada guru. isinya. Kau nggak ada isinya. Udah, Saya satu-satu. rasa nggak usah diladeni lah, nggak usah diladeni. Nanti kita malah ikut-ikutan jadi bodoh. Nggak usah lah. Kalau dia memang mau diskusi, ayo diskusi. Ya sebentar. Nggak usah cari ribut di Komal ini, Silakan Ustaz Miftah. ya. Nggak usah cari ribut lah, Dolok. Iya, nanti kita lanjut. Santai tenang. Ya, Ustaz Miftah, silakan. itulah Nggak ada salah yang satu- cari ribut, nggak ada. Ada pastor salah loading di satu sini. Bagaimana saya mau cari keistimewaan- ribut? Nggak ada cari salah ribut satu- ya. Salah satu keistimewaan bahasa Arab ya. Maka karena tadi seperti bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab dan salah satu daripada bahasa Arab adalah ustaz. Ustaz ini adalah orang yang memiliki keahlian dalam ilmu agama, punya skill, punya kepiawaian dalam ilmu agama Islam. Lah kamu punya kepiawaian menuhankan anak manusia. Kalau ustadz itu adalah orang yang memiliki keahlian, skill, kepiawaian dalam ilmu agama Islam. Dan sedangkan kamu adalah kepiawaian, kelihayan dalam menyungsangkan ajaran Yesus, dalam menuhankan anak manusia. Sehingga apa? Utusan dibacanya Tuhan, sesembahan apa namanya yang punya sesembahan malah disembah. Itu perbedaannya di situ. Lanjut, silakan guru yang lain. Kalau ustadz di Arab sana, profesor pun disebut ustadz. Gimana sih? Kan sudah dijawab itu. Itulah. Pendidik Bukan, yang memiliki itu, kemampuan dalam konteks Penggunaan agama kata ustadz. Islam. Sebentar, Dengerin, penggunaan dengerin. kata ustadz itu Ustadz bukan untuk itu hanya tadi kan agama. sudah dijawab itu. Bukan Sudah hanya untuk dijawab. agama. Memiliki Ustadz itu kemampuan untuk orang-orang agama yang punya ilmu kemampuan. agama Islam. Ah, sudahlah. Sudah dijawab itu. Sudah dijawab. Ustadz itu artinya apa? Memiliki kemampuan Oke, ilmu memiliki agama kemampuan. Islam. Pertanyaannya di dalam Sudah di dalam bahasa dijawab. Arab, Sudah dijawab. guru-guru, semua guru-guru di Sudah sana disebut dijawab. ustadz. Mau guru Memiliki matematika kemampuan disebut ustadz. agama Islam itu Guru banyak. biologi Nah, disebut contoh. ustadz. Nggak ada guru biologi Terserah. namain ustadz Kalian itu pergi ke tolol Arab. namanya. Pergi ke Kau Arab dan berdusta buktikan. segala Ada. hal kau di sini. Kau berdusta Guru segala hal. biologi disebut ustadz ini Guru apa di sana namanya? semua dibilang ustadz karena ustadz adalah Serasa orang nggak yang usah punya diladeni kemampuan. Udah gini loh, kita fokus ambil tema, Mengajarkan diskusi sesuatu ambil yang tema. dia ketahui. Diskusi ambil Iya. tema, fokus, nggak usah kemana-mana. Sudah dijawab Jangan sudah. lari-lari. Diladeni lagi. Oh. Ini kan tadi kan masalah pendeta, dia bilang Enggak, Sekarang, bukan punya Kristen. sekarang Saya gini. bilang ustadz juga bukan punya ini enggak, Islam. Itu Ustadz bahasa itu sudah Arab, dijawab, bukan bahasa sudah agama. dijawab. Sekarang Jangan pertanyaan samakan kembali, Al-Quran dengan pertanyaannya bahasa kembali. Bahasa Sekarang pertanyaan, Arab itu Mesias bukan itu bahasa Tuhan apa bukan? agama. Bang, Mesias itu Tuhan apa bukan? Boleh saya Bahasa bicara? Arab Mesias itu itu Tuhan bukan apa bukan? bahasa agama. Sabar, sabar. Dengarkan apa kata Imam Syafi'i. Salah satu imam mazhab. Mohon maaf, saya sampaikan. Apa kata Imam Syafi'i?
Tidak layak seekor singa melayani seekor anak guguk. Saya mampu berdebat dengan 10 orang pintar, tapi saya akan kalah dengan 1 orang bodoh. Sebab orang bodoh selalu bicara tanpa dasar ilmu. Berdebat dengan 1 orang bodoh akan menjadikan 2 orang bodoh atau lebih. Dan apa kata ulama bijak? Ya, salah satu waktu yang sangat buruk adalah waktu yang terbuang sia-sia berdebat dengan seorang yang bodoh. Saya tidak mau lanjutkan kalau begini caranya. Ya, kalau memang mau diskusi, artinya diskusi adalah menganalisa, memeriksa, meneliti, membedah. Mari kita diskusi bagus-bagus. Kita minta kepada sahibul bait atau host buat materi apa yang mau kita bahas, mau kita analisa pada pagi hari. Baik. Karena itu jangan diladeni lagi saudara muslimku kalau seperti itu. Oh, berarti kamu nggak berani diskusi, nggak berani diskusi. Oke. Kamu sama saya aja gimana? Kamu kan mantan, kamu kan tenang satu-satu. Lebih bagus kita kembalikan kepada host supaya dalam bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Bang Iqbal, saya kembalikan kepada host. Ustadz tolong diarahkan atur kepada orang-orang. Bentar Dinda, aku ini masih Ya, jalan. sebentar bang, sebentar. Nanti kau satu lawan satu sama aku, nggak lawanmu ini, aku lawanmu deh. Sabar boy, sebentar boy, lagi di jalan boy, sebentar boy. Siap-siap berak Ya boy. udah, Boy, di jalan aja berak. dulu. Hati-hati di jalan aja dulu, bagus-bagus, hati-hati. Jangan main HP kalau di jalan. Gantian gini loh, pada saat Anda bertanya tentang kata Ustadz sudah dijawab, gantian Muslim bertanya kata Mesias itu apa artinya, nanti gantian dijawab, ganti bertanya lagi biar enak gantian gitu loh, ada edukasi di sini. Nah, pada saat sudah dijawab Ustadz, sebentar, pada saat dijawab oleh Ustadz Miftah, Ustadz itu siapa? Orang yang mempunyai kemampuan dalam agama Islam. Terus kamu narasinya kemana-mana, guru biologi disebut Ustadz dan lain sebagainya. Di Arab ini itu memang disebut Ustadz. Nah, ini kan kita menjelaskan sudah. Sekarang pertanyaan kembali, Mesias itu Tuhan apa bukan? Kan gitu. Pertanyaanmu satu itu, kemudian kau merasa kau sebagai apologet. Bukan. Ini ditanya saja sudah langsung ngejas. Mohon ditahan emosi. Nah, ditanya saja langsung ngejas dia. Kalau kamu bertanya langsung ngejas seperti itu, saya tanya sama kamu bertanya seperti itu sudah seperti apologet apa? Kan gitu, pertanyaan sama kan? Oke. Gitu loh. Silakan, mau tanya apa? Silakan. Jadi enak kan? Itu memanggilnya itu muallim, guru. Tidak pernah pakai ustadz di Arab. Yang ngomong mengatakan di Arab ustadz dipanggil, dia yang nggak pernah ke Arab, ya. Jadi di dalam Bible juga bang, di Yohanes 13:13, antum tada'unani mualliman wa syaidan, ya. Di situ jelas bukan guru dan Tuhan, mualliman wa syaidan. Kalau kita ke Ibrani, apa Ibraninya? Atem korim li rabbi fi adoni. Di dalam kaidah bahasa Ibrani, adoni itu merujuk bentuk tunggal, merujuk kepada manusia yang bermakna Tuhan. Berbeda dengan Adonai. Adonai adalah seperti bahasa Arab isim makrifat atau disingkat jadi Yahweh, yaitu merujuk kepada Tuhan. Tetapi di 13:13 John 13 atau Yahya di Kitabul Muqaddas, ya, di situ mengatakan atem korim li rabbi pi adon. Engkau memanggil aku guru dan junjungan. Tidak ada berarti di situ adalah Tuhan. Ya. Kemudian di bahasa apa lagi? Di bahasa Arabnya mualliman wa syaidan. Di bahasa Ibraninya adalah guru dan junjungan. Kemudian di bahasa Yunaninya juga guru dan junjungan. Yunani masih jujur dalam menerjemahkan.
Bagaimana bunyinya? Humeis ponete, Yohanes 13 ayat andalan Kristen. Humeis ponete meho didaskalos, kai ho kurios, ya, kai kalos emigete, elegete emigar. Engkau menyebut aku didaskalos. Didaskalos bahasa Yunani adalah guru. Kai ho kurios adalah junjungan, ya. Kai kalos, benar katamu akulah guru. Elegete emigar, aku adalah guru dan junjungan. Itu ayat andalan mereka, ya. Ayat andalan mereka. Yang kedua ayat andalan mereka 2 Korintus 11 ya. Kalau Lukas 2:11. Kamu telah lahir bagimu anak di kota Daud. Ya, kita baca aslinya. Apa aslinya? Ya, Egeneto desemeron ente folei David Soter hos estin Christos kurios. Di situ juga dia telah lahir seorang anak dan dia bukan Tuhan tetapi hos estin Christos kurios, Mesias, Tuhan Mesias atau Yahoshua HaMasiah atau bahasa Arab Isa Al-Masih dari kata Masaha. Kalau bahasa Arab Masaha, kalau bahasa Mesias. Begitu bang. Jadi nggak ada andalan mereka. Di Yohanes 14 di Yohanes berapa? 14:26 Yesus mengatakan, aku meninggalkan Islam kepadamu. Tidak pernah mengatakan aku meninggalkan Kristen kepadamu. Di mana ayatnya? Tunjukkan. Tunjukkan. Saya tidak berbicara dengan kau. Saya berbicara dengan berarti kan cuma ngomong doang, nggak ada datanya. Bang Miftah, Bang Bro. Tunjukkan datanya dong. Di situ datanya mana? Data. Ini besar lahir et selomi. Kutinggalkan Islam bagimu. Di Kitabul Muqaddas, salaman atharuku lakum. Atharuku, Bang Miftah, fi taroktu fikum. Taroktu fikum, kutinggalkan. Di Kitabul Muqaddas berbunyi, salaman atsaruku lakum, kutinggalkan atsaruku lakum, bagimu, ya, salami. Tunjukkan saja. Apa artinya Bang Miftah? Salaman atsaruku lakum, salaman atsaruku lakum fi salami. Begitu saudaraku, ini umat Islam. Saudaraku, tunjukkan datanya, bahwa sesungguhnya memang di dalam Al-Quran sudah ada. Saya tidak memeladenimu. Kemudian sabar dulu, orang bicara punya adab. Saya punya adab, ya. Di mana lagi andalan mereka itu? Saya bacakan lagi. Yang suka diandalkan mereka dari Bible terjemahan LAI, Lembaga Al-Kibuli, ya. Kalau mereka mau belajar, mereka akan mengenal Tuhannya, ya. Tapi hanya bisa tertawa menutupi malu. Dulu yang sopan saya turunin nih, kalau nggak sopan saya turunin dulu. Coba dibuka. Sepertinya kok Agung 5 nomor 16. nggak menghargai guru kita ya, orang ini ya. Kidung Agung nomor 5. Makanya LAI itu Al-Kibuli. Ya, di Kidung Agung Bang Miftah buka. Jangan menghujat dong. Kok menghujat? Ustadz kok menghujat itu gimana? Bang, di Kidung Agung kata-katanya manis. Apalagi? Kidung Agung berapa? Kidung Agung berapa? Ya. Kidung Agung berapa? Saya nggak ngomong sama kau. Saya sudah bilang saya konsisten. Udah, berarti kan saya turunin nih dulu, saya turunin nih. Bang, dengarkan Bang ya. Dengarkan saudara Muslim. Iqamam taqim wa khullu Muhammadim. Halla Muhammad zahdadi wa syahri, ya. Iqamam taqim. Iqamam taqim. Tasdid dia di situ ya. Karena bahasa Ibrani mirip satu rumpun dengan bahasa Arab. Iqamam taqim wa khullu Muhammadim. Wa khullu Muhammadim syahdadi wa syahri. Apa artinya? Ya. Apa artinya? Di situ jelas tertulis nama Nabi Muhammad. Kemudian di bahasa Yunani mereka menggunakan kata parakletos, penghibur. Tidak ada masalah. Di bahasa Indonesia kata-katanya manis. Coba. Semua daripadanya indah. Jadi benar Yesus Kristus adalah terjemahannya tidak seperti itu. Saya tidak meladeni. Muhammad tidak pernah ada di dalam kitab. Tidak pernah di dalam Alkitab. Kamu yang main klaim-klaim. Ya. Emang kamu nggak bisa pakai Al-Quran saja? Nggak usah butuh-butuh pengakuan dari Alkitab? Dari mana itu alif lam digandeng dengan isim apa Bang? Alif lam digandeng dengan isim. Jadi apa Bang? Alif lam digandeng dengan isim.
Alkitab. Kata banyak tubuh kitaban, kutubun. Ketika alif lam digandeng dengan isim, apa hukumnya bang? Apanya bang? Jadinya isim makrifat. Bang Dulas, makrifat kan? Boleh nanya ya? Bang Dulas. Bang Dulas. Enggak bang, biar dengar dulu Alkitab dulu bang. Satu lagi saya baru diam. Iya, Bang Miftah. Ya, bang, kenapa bang? Alif lam digandeng dengan isim jadi apa bang? Iya, jadi isim makrifat kan? Iya. Berarti sesuatu yang sudah diketahui. Berarti Alkitab ini ada berapa bang? Alkitab merujuk kepada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. No Bible. Silakan lanjut Bang Miftah. No. Gini, Anda tadi Injil tuh yang mana? Santai aja dulu. Injil tuh yang mana? Saya sederhana. Bentar. Sebentar. Jangan turun dulu. Masih jalan sedikit lagi. Dikit. 3 menit. Bentar. Nah, kau sama aku. Bentar, 3 menit. Anak rimba. Sabar dulu. 3 menit. Tidak ada Injil. Tunggu di dalam Al-Quran. Takut sama aku ya? Takut kau ya? Injil. Tidak ada Injil dalam Al-Quran. Tunggu sama aku. Tunggu sama aku. Tunggu giliranmu. Jangan munafik kalian. Tunjukkan Injilnya di mana Al-Quran. Ini apa ini? Ini nggak paham dikasih tahu. Ketika Al-Quran mengatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Anda bertanya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tidak ada Injil. Saya jawab. Tidak ada Injil di dalam Al-Quran, saudara-saudara. Sebentar ya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Injil itu ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada saat Nabi Isa alaihissalam ada. Paham kamu? Tunjukkan data kepada saya bahwa di dalam Al-Quran ada Injil. Res, aku di jalan, dikit lagi sampai rumah. Ajar. Sudah dikasih tahu, itu ketetapan untuk Bani Israel kepada yang melalui Nabi Isa alaihissalam. Tolong tas. Ada di tas. Tasnya aja ada banyak teman-teman kejanggalan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran silakan tunjukkan kejanggalan dalam Al-Quran. Mana tunjukkan? Oke. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa sesungguhnya Allah tidak silakan tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Tetapi kok teman-teman muslim hanya Nabi Muhammad yang paling mulia. Hanya Nabi Muhammad yang paling mulia. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Di surah tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kalau kayak gini langsung balikin aja ke Erwin. Mana dia mau denger? Langsung balikin aja. Ini topiknya apa dia? Pada Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Topiknya siap. Jangan di mute, biarin lah, ini Kores. Nggak akan dipenjara gua ngebantai dia. Di dalam Al-Quran. Ya ini mute woy. Siapa ya? Jangan mute woy. Roh Kudusnya nggak bisa buka video sendiri itu. Ya yang paling mulia. Halo manusia Bang Kores, yang diciptakan paling mulia. Bang Kores aku diam aja dah. Kalau Bang Kores aku diam aja dah. Walah. Kalau Bang Kores pilih dia. Lagi sampai res. Ajar dulu weh. 2 menit. Dia udah ya bendera putih anjir. Kalau Bang Kores, Bang Loading, Bang Kata Bibel, aku angkat tangan aja lah. Oh kalau udah gini nggak enak. Lebih baik aku mendengar aja udah. Aku mendengar aja udah. Dari tertawanya itu, menurut ilmu farosah yang saya pelajari, tertawa yang seperti itu hanya untuk menutupi rasa malu Bang Kores. Iya. Oh ada Ustadz Dio. Assalamualaikum. Wah ini nih Akhir Dio belum kenal mungkin. Akhir Dio makan dulu Akhir Dio. Dia ke gua respect woi, hormat dia. Saya kalau untuk Bang Kores, Bang Kata Bibel, Pastor Loading, saya respect aja lah ya. Punya isi lah gitu. Ya udah kau naik aja sini duel sama aku yuk naik. Judulnya kasih judul dong Kata Bibel. Provokatornya itu. Bang Kata Bibel, kasih judul dong. Siapa nabi yang paling mulia di dalam Al-Quran? Belum Bang Kata Bibel masih di jalan Bang Dio, Ustadz Dio. Oh gitu. Kau aja yang kasih judul. Materi yang kau kuasai aja apa? Silahkan. Oh, aku di sini sebagai penanya yang ingin berdiskusi tentang kebenaran Al-Quran. Itu aja. Al-Quran benar atau enggak gitu. Ya udah. Pertanyaan pertama, siapakah yang paling mulia di dalam Al-Quran, saudara-saudara?
Ayo, ada yang bisa jawab? Anak Rimba, jawab dulu Anak Rimba. Siapa yang paling mulia dalam Al-Quran? Kau mau pakai judul enggak? Bang Dio, saya tadi harus istiqomah karena saya memegang Jawablah perkataan Imam dulu. Syafi'i. Kalau nggak bisa jawab ya sudah, gitu loh. Saya gugup. Makanya saya tidak mau berbicara dengan dia lagi. Saya hanya bertanya kebenaran di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kalau Al-Quran adalah kebenaran, sesungguhnya kalian harus menceritakan kepada saya siapakah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Cuman menurut ilmu farosah Bang Dio, tertawa, gerakan, duduk, cara bicara itu sudah bisa saya baca. Menurut ilmu farosah kan aku akunku cuman akun yang ini Bang. Jadi yang satunya kena ban. Aku open cam, biasanya aku open cam. Aku nih orang tertib. Lanjut Bang Dio, Bang Kores silakan. Iya, jadi perkara Injil kawan-kawan, baik yang Kristen maupun Muslim, Injil itu sudah hilang oleh Kristen gitu. Jadi Islam dan Kristen nggak megang. Itu yang harus diketahui gitu. Itulah kenapa ketika kita minta Injil kepada Kristen yang ditawarin Matius. Kopinya habis lagi. Gitu kan. Mana Injil? Ini. Apa ini? Ini Lukas. Lah, minta Injil. Ya adanya Lukas. Ya udah hilang kalau gitu loh. Jadi mau ditanya ke Kristen atau Islam ya udah hilang. Buktinya apa? Kristen megangnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Sama juga sama Taurat. Taurat juga udah hilang. Sama Yahudi. Tapi mana Taurat? Ini kejadian. Bang Kores, aku nanya serius ini. Aku nanya serius nih ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu yang paling mulia siapa sih? Soalnya di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah itu di hadapan Allah itu semua sama gitu loh. Masalahnya kok teman-teman Muslim membeda-bedakan antara Nabi satu dengan Nabi lain. Mana ayatnya? Membeda-bedakannya itu gimana sih? Mana coba definisikan membeda-bedakan dulu gitu. Saya pernah bertanya ke semangkut, saya bilang, Bunda, kalau saya misalkan saya kalimat syahadatnya seperti ini sebelum Muhammad datang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Isa al-Masih utusan Allah. Boleh nggak aku syahadat seperti itu? Ya bisa-bisa aja, tapi maksudnya nggak Islam itu, nggak masuk Islam. Nah, syahadat kayak gitu boleh. Tapi kan sah-sah aja kan? Sah-sah aja. Nah, kalau begitu aku Islam nggak kira-kira? Ya enggak, karena Nabi terakhirnya nggak ke bawah gitu loh, Bro. Nah, makanya saya bilang apakah Isa itu Islam? Kan tidak. Iya kan? Kalau Isa itu Islam, berarti kalau kalimat syahadatku tadi udah sah-sah saja. Abang bilang kan sah-sah. Beda syariatnya belum sempurna kalau di Nabi Muslim Isa. dengan Islam itu. Nah, masalahnya kayak gini, ada gini Dolos. Tunggu. Jadi lu ada dua pendekatan kalau lu ingin tahu Islam. Pertama lu pengen pendekatan historis atau pendekatan identitas. Kalau historis itu dari Nabi Adam alaihissalam itu udah Islam. Udah ada itu Islam. Dari ketika satu orang pertama kali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Islam pertama kali ada. Tapi kalau lu pengen secara identitas, nah itu adanya di Nabi Muhammad SAW, di mana Islam mulai diridhoi sebagai agama, gitu loh, Bang Kores. Maksudnya begini loh, Bang Kores. Selain Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain itu tidak pernah kalimat syahadatnya itu misalkan Nabi Isa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Isa al-Masih utusan Allah. Zaman Abraham pun tidak ada seperti itu. Zaman Ismail pun tidak ada seperti itu. Zaman para nabi-nabi sebelumnya pun tidak ada yang seperti itu. Masalahnya mereka itu juga tidak ada kalimat syahadat. Ya, tolong dong beliin. Ya. Ini ngomong apa? Jawabannya gini, Dolos. Kalau misalnya syahadat itu udah ada gitu. Misal kita ambil di zamannya Nabi Soleh atau enggak di zamannya Nabi Syuaib gitu ya. Nabi-nabi Arab yang sebelum Nabi Muhammad. Artinya itu syariat udah sempurna di situ. Ngapain lagi Nabi Muhammad turun? Orang syariatnya udah sempurna di situ, kan gitu. Atau enggak misalnya ada hukum syahadat di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya udah sempurna di zaman Nabi Isa dong. Ngapain Nabi Muhammad turun? Gitu Dolos.
Oke, berarti artinya begini Bang Abangku, Bang Kores yang terhormat juga Bang Kata Bibel ya. Saya bilang saya memang kalau pastor loading, Bang Kata Bibel, Bang Kores aku ampun. Makanya aku cuma tanya aja gitu. Ini ya, sama yang lain aja lah, gak suka gue dipuji-puji, gue lempar semen juga nih ini. Apa? Ya udahlah, turun aja. Ya. Sebentar, saya tanyakan terakhir. Di dalam kalimat syahadat Abraham dan para nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka syahadatnya seperti ini, tiada Yahweh, bukan tiada Allah. Apakah Allah sama Yahweh sama? Ini pertanyaan yang bagus. Ini juga pelajaran untuk muslim ya. Nah, itu teman-teman. Apakah boleh saya berkalimat syahadat tiada Yahweh selain Allah? Bolehkah saya mengatakan seperti ini? Yahweh Akbar, Yahweh. Ya nggak boleh lah. Kan kau bukan Bani Israel. karena gini, Bre. Masalahnya kalau lu pelajari literasi, masalahnya Musa sama para nabi itu Yahweh, Bang. Nah, posisinya gini, yang Dolos nggak tahu, Yahweh itu gelar bukan nama. Tiada Yahweh selain Allah bisa. Tapi kalau tiada Tuhan selain Yahweh ya nggak bisa. Karena jatuhnya tiada Tuhan selain Tuhan jadinya. Yahweh sama Tuhan itu setara, sama-sama jabatan. Sebentar. Tadi apa? Tiada Yahweh selain Allah. Iya. Itu kan sama aja sama tiada Tuhan selain Allah. Karena Yahweh itu jabatan. Itu yang harus dipahami. Oh, Yahweh itu jabatan, bukan proper jabatan. Generik. Makanya Yahudi itu di tafsirannya mengenai kata Yahweh, mereka berkata Yahweh ini singkatan dari Vehava Hove Veihye, singkatan dari yang telah ada, yang pernah ada, dan yang selalu ada. Ya masa nama Tuhan singkatan? Berarti aku menyebut Yahweh, kalau aku menyebut nama Tuhanku Yahweh, boleh dong berarti ya? Siapa Tuhanmu? Yahweh. Ya itu siapa Tuhanmu? Tuhan jadinya kalau di bahasa Indonesiain. Mau Tuhanmu Yahweh, Cakwe, situ siapa lain urusan? Gitu maksud gua. Ya lanjut sama yang lain lah. Loh, Bang Kores belum dijawab loh. Apakah Yahweh Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi sebelum Nabi Muhammad yang mereka Yahweh sama dengan Allah? Apakah ketika Yahweh itu gelar, untuk Allah di dalam bahasa Ibrani. Dia gelar Dolos. Itulah kenapa di Keluaran 6 nomor 3 namaku belum pernah aku sebutkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Belum pernah aku perkenalkan. Diperkenalkannya kapan nama Tuhan ini? Nanti di zaman Nabi Muhammad. Siapa dia? Allah. Tapi gitu Dolos. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8 coba. Itu namaku, dia bilang. Bukan. 42 ayat 8. Bukan, Yesaya 428 itulah namaku yang telah ada, yang pernah ada, dan yang akan selalu ada. Itu tetap kesana. Kalau dalam bahasa aslinya Yotevave itu proper name. Itu enggak pernah disebut Yotevave itu proper name. Coba cek Bible Hope, Keluaran ya, boleh, ya? Keluaran 3 atau berapa gitu, saya lupa ya. Keluaran 3. Sini. Ini gua kasih Bible Hope masih Kristen ya. Lu coba cek Pendine Halaha. Keluaran berapa? Keluaran 15. Keluaran 15 kalau nggak salah ya. Keluaran 3. Keluaran 3 15 atau keluaran 15 atau 3 ya? Keluaran 3 15 maksud lu kali. Ya, coba deh. Aduh, ini di mana lagi? Keluaran nah begini teman-teman, sama Bang Kores beda nih, enak dia, adil dia, diskusi baik. Oke, Keluaran 15 ayat yang ketiga. Tuhan bukan Keluaran 3:15, serius loh. Tuhan itulah namanya, Yahweh itulah namanya. Coba. Keluaran 15:3 tunggu ya. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya itu kan? Ya. Coba bahasa aslinya Bang. Coba. Itu proper name atau... kita buka. Ini kok nggak bisa ya Pendine Halaha. Open cam Bang, open cam. Coba open cam. Tunggu. Ya. Yahweh Isa Melkana. Ya, jadi seperti itu ya. Bentar. Semo, Yahweh Semo. Keluaran berapa? 15 ayat 3 Bang. Waduh, anjing error ini. Si ininya lagi error ya. Siapa Sevarianya? Masa error sih ketika buka. Enggak, gue mau ngeluarin Sevarianya error dia. Bang Kata Bibel, coba Bible Hook Bang, coba Bang. Coba Bang.
Jadi Yahweh itu teman-teman, Yahweh itu adalah Allahnya orang Israel yang mereka sebut Adonai. Kalau itu nama yang kudus, tidak mereka sebutkan dengan sembarangan. Terus kemudian mereka mengatakan Hashem. Permasalahannya tidak ada orang Yahudi yang menuhankan Allah, tetapi Tuhan mereka adalah Yahweh, termasuk Musa dan para nabi sebelum Muhammad. Kristen Tuhannya siapa ya Kristen? Oh kalau Yesus. Ini enggak, kita bahas masalah itu dulu. Apakah Yahweh sama dengan Allah? Ya iseng-iseng. Nah ini ya, ini perhatikan ini. Coba bang. Lu mau yang mana dulu? Ini ya Bible Hub ya, Bible Hub untuk Bible Hub kata Yahweh. Keluaran itu Exodus ya, Exodus 15 3 Semu Yahweh Milhamah is Yahweh. Ya betul. Bible Hub bang, ya. Nah, apa yang pengen kau buktikan di sini? Itu proper name bang. Coba lihat Yahweh ini Yahweh ya ininya ya, coba klik ini interlinear ini, coba Yahwehnya klik Yahwehnya diklik, Yahwehnya klik, ini Yahweh. Oke. Iklan keluar, tunggu. Nah ini Yahweh itu, coba lihat, bukan cari ayatnya bang, cari ininya strong numbernya ya, lu diketik angkanya kali maksud lu, kemudian ada jenisnya. Itu proper name bang, lihat proper name, ceder kon, itu nama pribadi saudara-saudara, itu ya, bukan ini kan gelar. Punya Bible Hub, kita bawa yang Yahudi. Ini kan Bible Hub ini. Sok atuh ya bejakan kan? Ka orang. Ya, sok atuh bejakan ka orang tingali ya. Matak tingali ya Sefaria Yahudi anu boga. Aduh atong Sefaria malah ieu. Nah, atuh mun Sefaria meniembul ke Yahudi. Ongko keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kumaha ieu? Aya wae sia teh. Jadi Keluaran 15 ayat 3 menyatakan bahwa itu adalah proper name saudara-saudara. Jangan disamakan dengan Allah Tuhannya, teman-teman. Kata Bible Hub kan, kata Bible Hub. Enggak, gue sama-sama lu Dolos. Allah itu bukan Yahweh gitu, karena Yahweh gelar. Itu enggak ada masalah itu. Nah sekarang, tapi lu mesti lihat dulu Yahudi punya iman. Ini di Penine Halaha, doanya para wanita di bab 15 nomor 6. Di sini dijelaskan oleh para rabi-rabi Yahudi. Perhatikan, Hashem atau sang nama itu tidak dibaca sebagaimana yang tertulis. Itu ya, dieja dengan Yod He Vav He dan diucapkan dengan Adonai. Ketika mengucapkan Yod He Vav He, semua harus mengingat dalam pikirannya bagaimana cara itu dilafalkan, bahwa Hashem adalah Tuhan dari segalanya. Dan tunggu. Ya. Ini enggak di sini. Dan konsentrasi kepada cara itu ditulis, bahwa dia telah ada, dia sedang ada, dan akan selalu ada. Hava Hove Feyihye. Dar, gue bilang juga singkatan. Iya, begini bang, begini. Apa? Kalau memang itu singkatan, bagaimana dengan Keluaran 15 ayat yang ketiga tadi? Tuhan itu pahlawan perang, dalam bahasa Inggrisnya man of the war. Coba lihat. Iya, nah di sini kan. Jadi kalau di sini yang iya itu kalau di Islam itu namanya tuh Asmaul Husna. Itu nama-nama yang baik. Bang, manusia perang gitu. Yahweh itu adalah manusia perang. Kok disama-samakan manusia perang? Manusia perang. Oh ya nggak apa-apa kalau dia manusia perang, tapi kita balik lagi ke sini sebagaimana yang dikatakan Yahudi. Nah ini Hava Hove Feyihye. Jadi kalau kita pakai yang dimiliki iman Yahudi, di sini artinya apa? Yang telah ada, yang sedang ada, dan yang selalu ada, itulah pahlawan perang. Yang telah ada, yang sedang ada, yang selalu ada, itulah namanya. Udah kelar begitu. Ya, itu kan itu berperang itu siapa? Itu kan men ya. Kalau men itu kan manusia, Bang. Iya kan? Ya enggak. Nah. Kalau mau dibawa ke sana ya makin beda sama Tuhannya Islam, Bre. Iya, makanya saya bilang Yahweh itu bukan Allah. Ya sama kita di situ. Ini Yahweh orang bukan? Sebentar. Yahweh sama dengan Allah. Jangan sebentar. Yahweh orang bukan? Allah bukan orang. Yang bilang sama siapa anjir? Kita nggak pernah nyamain loh, Los. Nggak ada orang nyamain. Allah sama Yahweh itu gak ada samanya. Oke, karena begini, Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya para nabi sebelum Musa ya, sebelum Nabi Muhammad itu adalah Yotevave. Nah, menurut iman Kristen, Keluaran 15 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhannya Musa, sebentar. Ya sebentar, menurut literasi Islam Tuhannya Musa itu Allah menurut Al-Qur'an gitu loh.
Jadi Musa yang kau bicarakan Musa yang mana? Musa dalam Islam atau Musa dalam Kristen? Itu beda. Nabi-nabi kita Ya juga jelas sama. Musa yang di dalam orang-orang kepercayaan orang Ibrani, orang Islam. Dan masalahnya juga gini ya, kawan-kawan Kristen dan Islam ya, yang suka nyamain Tuhannya itu Yahudi ke Islam, bukan Islam ke Yahudi. Iyalah. Tanya Rabi Yahudi. Betul, Rabi Yahudi yang bernama Rambab mengatakan sesembahan Islam itu sama sesembahan kami. Orang Islam itu menyembah Hashem, kata Rambab. Kami menyembah Hashem. Apa? Orang Kristen nyembah apa? Nyembah Avodazara katanya, penyembah berhala. Oh, jadi Islam itu Islam menyembah Hashem. Kemudian menurut itu Yahudi. menyembah Hashem juga. Kata Yahudi itu gitu loh. Makanya lu dialog sama Yahudi yang nyamain Tuhannya. Terus kalian percaya? Ya bukan enggak, maksudnya lu salah nembak gitu loh. Salah nembak. Harusnya ke Yahudi yang nyamain. Ya enggak percaya. Kalau enggak salah itu ada orang Islam. Enggak percaya. Oh, berarti artinya Allah ini kalian tidak disamakan dengan nama Hashem ya, tidak disamakan dengan Elohim ya. Enggak lah. Yahudi yang nyamain. Yahudi yang nyamain. Yahudi yang nyamain. Nah, Kristen itu nyamain ke Yahudi, padahal Yahudi jijik. Nah. Yang gitu-gitunya dulu, jangan ke kita gitu. Coba lu lihat ustad-ustad kita, ada nggak yang nyamain Tuhannya sama Yahudi? Bentar. Berarti Bang Zuma itu gimana dong? Kan Bang Zuma bernarasi kalau nggak salah di mana gitu. Oh, Gurunda juga membedakan, Bre. Bawa nama orang kemari untuk Gurunda juga membedakan gitu. Ketika dibilang Yahweh itu, misalnya Dolos bilang Yahweh itu manusia, udah beda itu, ditolak mentah-mentah. Ya, Abang berarti sudah lihat ya videonya Bang Zuma ya tentang apa yang disampaikan di Bang Zuma tentang Hamashem, Yahweh dengan Allah itu gimana posisinya? Tiap hari gua motor-motoran mah Gurunda. Iya, maksudnya seperti apa? Penjelasan Bang Zuma gimana? Penjelasan Bang Zuma gimana Bang Koresi? Coba silakan Bang Koresi. Saya mau dengarkan dulu. Iya, jadi gini, Gurunda itu ketika misalnya Gurunda ketika menjelaskan mengenai Tuhannya orang Yahudi di perjanjian lama atau di tanahnya mereka gitu, ketika ini sifatnya tidak manusia itu kan nggak ada masalah mau disamakan oleh orang Yahudi. Tapi kalau sudah ini manusia, Yahweh ini manusia, itu dibedakan keras-keras gitu. Oh, jadi kalau tidak disamakan itu sama kayak Tuhannya Oten. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Tapi kalau Yahweh itu tidak manusia, itu nggak ada masalah mau disamain. Nggak ada masalah disamain. Nggak ada masalah aja. Kan Yahudi yang ngomong, ya masa kita larang Yahudi? Yahweh disamain dengan Allah itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Kalau yang menyatakan orang Yahudi sama orang Kristen ya nggak ada masalah. Yang masalah itu Al-Araf 33 Bang. Ya kenapa Al-Araf 33 Bang? Ya udah beda dong. Kalau misalnya Yahudinya dibahas, lu gimana Tuhannya beda tapi Yahudinya sama di Al-Quran sama di Bible? Ya kalau Tuhannya udah beda ya beda juga Yahudi di Al-Quran sama di Bible lah. Coba di surah Al-Araf 33 Bang, coba Bang, baca Bang. Udah beda dong Dolos. Coba baca dulu Bang, jujur supaya kita sama-sama belajar. Al-Araf berapa? Al-Araf 33. Al-Araf 33, oke. Al-Araf 33. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas tanpa rasa yang benar. Dia juga mengharapkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu, dan mengharapkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu? Iya, betul. Iya, terus? Itu kan tidak boleh Bang. Ya, masa kita mau larang Yahudi gitu? Kamu Yahudi jangan sama-samain Tuhannya ya. Kita pukul. Iya dong, harusnya seperti itu gitu loh. Ya mending Kristen sebagai anak tengah misahin kita gitu loh. Oh jadi gini. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Kita bungsu, Yahudi sulung. Ketika ada orang-orang yang menyamakan Tuhannya dengan Allah, apakah kalian ini tidak marah? B aja itu. Biasa aja. Di dalam surah Al-Kafirun ya, di surah Al-Kafirun, di surah Al-Kafirun ya. Itu nggak boleh, Bang. Emang nggak boleh? Iya, seharusnya kalian jangan setuju. Iya, terus kalau kau sama-samakan Allah dengan Tuhanmu. Dolos. Gitu. Ini perkara persamaan Tuhan lu bilang tidak setuju. Giliran warung kita acak-acak pas bulan Ramadan lu larang. Iya. Ini dia masuk ke Quran ya. Kayak mana lu Dolos? Afwan Ustaz terima, ini urusan kami Ustaz. Apa ini? Afwan Ustaz. Enggak, ini dia masuk. Warung buka bulan Ramadan kita acak-acak suruh tutup lu marah.
Ada Tuhan yang menyembah sama kita Sesungguhnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah di dalam surah Al-Kafirun. Ya terus kenapa? Terus kenapa? Jangan mau bang, jangan mau disamakan Yotef Hafiz dengan Allah. Walaupun orang Yahudi yang nyamain siapa ya goblok? Ya Yahudi. Iya terus. Ya udah ya lanjut sama kata Bible ya. Harusnya kan, udah kelar gua. Kan dibantah gitu kan. Iya Yahudi gua bunuh gitu. Jangan anjir, jangan nyamain gitu, gak jelas goblok. Itu urusan Bang Zuma gimana? Bang Zuma. Ya kan udah jelasin tadi konteksnya sama Bang Kores. Iya Ustaz silakan Ustaz. Aku di sini. Silakan Ustaz. Ya, jadi harusnya Bang Zuma dibantah. Bang Zuma jangan disamain. Udah lolos, gantian lah. Udah gantian. Dengar. Oke. Surah Al-A'raf 33 itu tidak menunjukkan apa yang kau katakan tadi. Surah Al-A'raf 33 itu penjelasan tentang apa yang diharamkan oleh Allah dan Nabi Muhammad menyampaikan itu. Bukan tentang Hasyim atau Yahweh apapun itu, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kau bawakan surah Al-Kafirun. Itu Al-Kafirun itu bukan tentang orang Yahudi, bukan tentang Yahweh, bukan tentang Hasyim dan segala macam, bukan. Al-Kafirun itu terkait dengan orang-orang musyrikin Mekah yang mereka menawarkan Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama setahun. Setelah itu mereka juga akan menyembah Allah selama setahun. Makanya turun ayat itu. Jadi jangan kau comot-comot ayat untuk mencocokkan ideologi kamu tentang siapa Tuhan. Tadi sudah dijelaskan. Bukan comot-comot ayat, Bang. Bukan comot-comot ayat. Iya, santai dulu. Dijelasin dulu lah. Selau dia. Comot ayat itu, Bro. Dengarkan dulu. Kau bawa nama Bang Zuma. Sekarang aku bela Bang Zuma. Bang Zuma berbicara tentang konteks orang-orang Yahudi yang menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhan Islam. No problem bagi kami. Ya terserah mereka. Tapi kami nggak pernah seperti itu. Nanti kalau kalian bertanya, apakah Yahweh atau Yotahef dan segala macamnya Hasyim entah apalah itu yang mereka sebutkan dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasanya orang-orang Yahudi terdahulu, apakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kami punya dasarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Apakah kalian hadir ketika kematian telah menghampiri Ya'qub? Ya'qub itu nama lainnya Israel. Artinya Bani Israel, keturunan Israel artinya keturunan Ya'qub. Karena Ya'qub itu nama lain dari Israel atau Israel nama lain dari Ya'qub. Ya'qub tanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku wafat nanti? Kata anak-anaknya, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah kami dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu mengklaim Tuhan mereka sama dengan Tuhan kami umat Islam? Kenapa? Karena orang Yahudi mengklaim Tuhan mereka esa. Sama kami pun Tuhan kami esa. Yang masalah tuh Kristen. Tuhannya 3 jadi 1. Itu yang masalah. Makanya mereka sebut sebagai berhala. Oke? Itu yang kedua. Poin yang ketiga. Ketika Nabi Muhammad SAW ya, masalah Yahweh apa penamaan nama Tuhan ya disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini banyak teman-teman yang belum paham tentang hadis ini. Dan aku pertama yang bersuara dalam membela Bang Zuma dalam hal itu, aku yang pertama bersuara. Apa bunyi hadisnya? Ketika orang-orang Yahudi punya nama-nama Tuhan umpamanya. Dalam Islam Allah itu punya banyak nama, Al-Asmaul Husna. Dan tidak terbatas pada 99 nama. Masih ada nama-nama yang lainnya mungkin Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya atau Lahul Mahfuz yang dia sembunyikan dalam ilmunya. Di mana hadisnya disebutkan dalam hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta berdoa kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak. Nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang ada padamu. Hanya Allah yang tahu. Apa bunyi ayat tentang Al-Quran? Ini enggak masalah.
Nanti umpamanya nama di bangsa Yahudi dahulu sebelum Islam mereka sebut Hashem kayak Yahweh kayak Yahweh entah apalah itu penamaan-penamannya, itu di zaman mereka dahulu. Kenapa? Karena memang para nabi yang diutus di waktu itu berbeda syariatnya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau pernah menyatakan al-anbiya'u ikhwatun li'allatin abuhum wahid wa ummuhum syatta. Para nabi itu mereka adalah orang-orang yang bersaudara sebapak. Bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Maksudnya apa? Hukum asal dari misi mereka, misi utama mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah. Wa ummuhum syatta, dan ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya syariat mereka berbeda-beda. Itu poinnya. Gak ada yang bisa bantah saya dalam hal ini. Siapa muslim yang mau bantah saya? Ayo silakan. Gaskeun. Jadi benar kata Bang Zuma itu. Jadi Bang Zuma itu berbicara. Terkadang kawan-kawan ini, teman-teman Kristen ini tidak melihat konteks pembicaraan Bang Zuma. Yang penting kalau Bang Zuma tergelincir satu kata, langsung diviralkan. Contoh, ketika Bang Zuma bercanda umpamanya, tingginya 32 km umpamanya, itu langsung diviralkan. Kenapa teman-teman? Karena orang-orang Kristen tidak melihat celah dalam argumentasi Bang Zuma. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan Bible orang-orang Kristen yang tak mampu dibantah oleh orang Kristen. Demikian, langsung lanjut Bang. Iya, sebelum saya turun boleh lah ya teman-teman ya, boleh lah ya. Jadi dalam gini teman-teman, di dalam surah Al-A'raf itu kan sudah jelas dikatakan jangan menyamakan dan menyekutukan Allah. Udah dijelaskan, apalagi sebentar, dijelaskan. Allah itu tauhid ya, satu ya. Kemudian Yahweh itu satu. Apakah sama? Kalau Yahweh datang dari Allah, minta silsilah dulu gitu saya kepada teman-teman. Ya, Yahweh itu baca Yahweh Al-Baqarah itu 33. Bang, baca Al-Baqarah, jawabannya baca Al-Baqarah 133 itu kau baca dulu. Sebentar. Intinya begini, berarti teman-teman tidak mendukung bahwa Yahweh sama dengan Allah, begitu ya? Iyalah. Ya, oke. Kalau misalkan seperti itu, saya setuju. Jangan aja mau disama-samakan Allah sama Yahweh. Nah, sekarang Tuhannya orang Ibrani. Nah, sekarang gua tanya. Izin, Afan Ustaz. Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Tuhannya orang Kristen? Di dalam kepribadiannya sama. Oke, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu manusia? Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu yang kita kenal dengan Bapa Sang Sumber adalah Yotefafi atau Yahweh. Manusia bukan? Bukanlah. Yesus manusia bukan? Yesus. Allah itu roh. Beda. Sebentar, kau jangan main potong-potong. Jangan kau potong-potong. Beda anjir. Oke. Saya bilang sama teman-teman semuanya ya. Tuhan kami. Bentar, Los. Yang lucu tuh gini teman-teman. Ketika Yesus ngeklaim bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada gitu kan. Nah terus kita tanya sama Kristen, apakah ketika Yesus mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada itu dia adalah Tuhan yang disembah? Iya. Terus kita tanya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Elohim katanya. Kenapa bukan Yesus? Ya bukan. Jadi begini teman-teman ya. Saya jelaskan sedikit ya, berikan saya waktu. Di dalam kekristenan percaya dengan konsep Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Itu bukan Triteos teman-teman ya. Saya mau jelaskan sama teman-teman satu nih. Nah, kenapa dibilang Yesus ada sebelum Abraham ada? Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Siapa firman itu? Firman adalah Allah. Allah bersama-sama dengan firman ya, itu di dalam kekekalan. Itu tidak terpisah satu dengan yang lain, di dalam kuasa dan relasi. Jadi dia datang berteofani. Sebentar. Ya, dia berteofani dalam perjanjian lama. Iya, firman itu Allah. Oh, ya. Sabda itu Allah. Oke, terus kita juga dari firman kita Allah juga gitu. Tuh, kita berasal, semua manusia itu berasal daripada Tuhan. Berarti kita Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan karena kita bersumber dari Tuhan. Iya, Tuhan bukan kita ini. Tuh, kita Tuhan atas diri kita sendiri. Masalahnya kita mau kasih hak kita kepada Tuhan pencipta atau memberikan hak kita kepada iblis. Tinggal dipilih saudara-saudara. Tapi dalam kitabmu kan nggak ditulis kayak gitu katanya. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Kemudian Bapa diperkenalkan melalui Yesus Kristus. Nah, kita Tuhan bukan?
Loh, kita Tuhan atas diri kita sendirilah. Benar nggak kalau kita mengatakan bahwa kita adalah Tuhan untuk diri kita sendiri itu? Boleh nggak dalam Kristen? Seharusnya tidak boleh. Harusnya kita memberikan hak kita kepada Tuhan yang benar. Kalau tidak boleh, kenapa lu ngomong kayak gitu, Bege? Nah, jadi begitu ya Bang ya. Firman adalah ya dalam Yohanes 1:1 firman adalah ada bersama-sama dengan Allah Bapa, kemudian firman menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah kristologi itu memahami di dalam Yesus ada dua natur manusia dan natur ilahi. Ya, jadi Allah natur juga ilahi ini tidak natur ilahi ini tidak terlepas dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya, nah, nih, itu Yesus tidak terlepas, Allah gitu. Yesus Allah atau hamba Allah? Yesus itu kalau misalkan bicara Yesus berarti berbicara manusia. Ya, kalau berbicara Kristus Yesus berbicara kristologi, naturnya sebagai natur manusia dan natur ilahi karena dia firman yang menjadi manusia. Ya, gak akan ngerti kalian. Iya, gak akan ngerti. Iya, karena gak ngerti jelasin nih dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Kak, segampang Allah ya sebentar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Pertanyaan gua, Yesus ini hamba Allah atau Yesus adalah Allah itu sendiri? Iya, kata hamba itu berbicara seperti nama saya nih, doulos ya, hamba. Hamba itu apa? Hamba hanya melakukan apa yang tuannya ingin lakukan. Nah, Yesus berarti Yesus punya Tuhan. Menghambakan diri, dengar dulu dong. Berarti Yesus punya Tuhan. Enggak, bentar. Enggak, iya tadi kan kau bilang hamba itu adalah melakukan apa yang Tuhannya ingin lakukan. Berarti Yesus punya Tuhan. Betul. Yesus secara manusia ketika dia menjadi manusia, iya betul, dia punya Tuhan. Tuhannya apa? Ya Tuhannya adalah Allah Bapa sang sumber. Ya apa? Dia di dalam dirinya ada firman, berarti dia tunduk kepada firman. Yesus tunduk kepada firman, natur ilahinya. Baik. Oke, baik. Berarti Yesus saat dia manusia dia punya Tuhan yaitu Allah Bapa. Apakah pada saat Yesus sebagai manusia dengar dulu. Sebentar. Anda kan nanya ke Kristen, Bang. Iya. Sebentar, enggak. Kita tektokan aja. Lu bilang tadi Yesus itu sebagai manusia dia punya Tuhan yaitu Allah Bapa. Nah, pertanyaan gua, ketika Yesus itu jadi manusia, apakah pada saat itu dia juga Tuhan? Jadi begini teman-teman ya, bedakan kristologi. Jawab dulu. Apa itu kristologi? Sebentar dulu. Jangan di ini dong. Saya mau jelasin. Saya dengarin lo tadi. Astaga. Tidak menjawab, saudara. Tadi Anda bilang saya menjawab. Saya menjawab. Sebentar gini Dolos. Tadi kan kau bilang pada saat Yesus jadi manusia, dia punya Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus itu jadi manusia dan dia punya Tuhan, apakah Yesus juga Tuhan? Jawab. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Apakah Yesus juga Tuhan? Di dalam firman yang menjadi manusia ada natur ilahi di dalam Yesus. Tidak bercampur dia dengan natur manusianya. Tapi tidak juga terpisah. Ya, teman-teman ya. Jadi ada dua kehendak Bapa yang kehendak Tuhan yang Tritunggal itu yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Nah, Putra itu adalah Yesus, di dalam Putra ini ada firman. Nah, firman inilah yang ilahi ya. Nah, ketika lu tanya, apakah waktu Yesus jadi hamba dia punya Tuhan, dia juga Tuhan? Pertanyaan bagus. Nah, ketika daging Yesus itu tidak menjadi masalah. Saya bilang tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Yesus sebagai daging. Pertanyaan tapi kalau Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan, kok jelasin daging anjir nggak nyambung. Dia Tuhan. Dengar dulu. Iya, berarti pada saat sebentar. Itu tidak menjawab pertanyaan. Terlalu berbelit-belit yang gua tanya. Pada saat Yesus itu manusia, dia Tuhan atau bukan Tuhan, itu yang gua tanya. Kan dia punya Tuhan nih. Nah, dia pada saat dia jadi manusia, dia Tuhan bukan? Oke, waktu dia jadi manusia, itu dia adalah firman yang hidup, teman-teman. Tapi pertanyaan teman-teman, Tuhan atau bukan Tuhan? Bentar. Ini istri saya lagi ngamuk-ngamuk. Karena saya harus beli sayur dulu, teman-teman. Saya beli sayur dulu. Beli sayur dulu ya. Nanti aku jelasin. Bukan Tuhan, tolong. Saya beli sayur dulu ya. Ini adalah persidangan. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Oke, aku izin beli sayur bentar ya. Mana yang gua tanyakan Tuhan atau bukan Tuhan? Berarti Tuhan Anda punya Tuhan. Kalau Tuhan Anda punya Tuhan, Anda punya dua Tuhan.
Kalau Anda punya dua Tuhan, Anda menentang Yesus sebagai Tuhan. Yesus bilang cuma ada satu Tuhan. Ini Tuhan apa Tuhan-Tuhanan? Anjir, bingung. Aing. Dolos. Mencret kau kalau nanya jagoan. Begitu ditanya berak celana anjir. Ini edis kedua. Bang Iqbal, aku tuh heran teman-teman Oten ya. Kalau ditanya tentang Tuhannya, tiba-tiba jawaban mereka tuh mengingatkan aku kepada apa? Kepada sop. Tahu sop gak sih? Sop itu kan ada daging campur tulang, sop tulang, sop penuh. Itu kedagingannya katanya. Ya Allah ya Rabbi. Oke, jadi begini Bang Dio, sebelum Bang Dio saya mau tanya dong. Di dalam diri Bang Dio itu ada daging, ada roh, betul? Ada daging, ada roh, ada tulang. Betul. Ada Oke. ada roh, Apakah ada tulang, ada nanah. Apakah roh abang? Sebentar, apakah roh abang itu bercampur dengan daging abang? Bukan cuman roh, bukan cuman tulang, banyak. Kenapa kok batasi 3? Nah, ketika abang misalkan contoh ketika manusia meninggal, rohnya meninggalkan dagingnya itu bentuknya seperti ini. Artinya ada dua, satu roh, satu daging. Begitu loh Bang. Tapi itu satu pribadi, bukan 3 pribadi. Iya, kalau kristologi, bentar. Nah, ini. Tubuh saya, jiwa saya, roh saya satu pribadi. Kalau Tuhan Anda itu Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak, 3 pribadi. Iya, betul. betul. Itu penjelasan Tritunggalnya udah betul itu. Aku sebenarnya mau open cam teman-teman, tapi aku mau bikin open cam kok Anda hanya terhubung sebagai audio, tidak bisa kamera. Ini aja biar kau puas ya. Aku kasih satu jawaban dari ayat Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Maka katakanlah tentang roh itu adalah urusan Tuhanku dan aku tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau kau tanya tentang aku detail tentang roh aku nggak tahu. Oke. Tapi kalau kau mau berbicara tentang ketuhanan, ayo kita gaskan. Oke. Ya, jadi begini teman-temannya. Pembatasan. Sebentar supaya saya di sini juga tidak memonopoli. Begini Bang, sebentar. Pembatasan. Aku begini, kalau Abang mau membahas tentang anatomi tubuh manusia, itu jangan dibatasi cuman roh, cuman daging, jangan. Bahas secara utuh dong, darahnya, nanahnya, kulitnya, bahas secara utuh. Makanya aku nggak mau ladenin itu. Apalagi ditanya tentang roh yang sifatnya ilmu gaib. Oke lah, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Oke. Jadi kesimpulannya di sini bahwa Tuhannya Nabi Musa yang dikenal dengan Yotefave itu berbeda dengan Allah ya teman-teman ya. Karena itu berbeda. Itu yang pertama. Beda. Oke ya. Jadi Tuhannya Musa itu Yotefave itu adalah Tuhan yang disembah Musa berbeda dengan Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tapi kita perlu tahu bahwa Musa yang kau maksud adalah Musa dalam perjanjian lama. Bukan Musa dalam Al-Quran. Kalau Musa itu orang Israel, tentu dia berbahasa Israel, bukan berbahasa Arab. Dia berbahasa Israel tetapi dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi nggak bisa gitu Bang. Yang lucu itu, sebentar. Yang lucu itu ketika ada kisahnya, cerita ya. Orang Yahudi berbahasa Aramaik, berbahasa Ibrani, jadi Tuhan dalam bangsa Yunani. Jadi itu konteks waktu itu seperti ini Bang. Saya kasih tahu. Yang pada beriman orang zaman Indonesia. Sebentar. Ini adalah perjuangan. Mohon. Ketika dia berkata, sebentar ya. Memang mengecewakan. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Aku diutus hanya untuk orang-orang yang tersesat dari bangsa Israel. Bahkan pada saat Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik ini tadi, apa kata Yesus? Janganlah kamu menyimpang kepada bangsa lain, satu, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tapi pergilah kepada orang-orang yang tersesat dari bangsa Israel itu. Pertanyaan saya. Kenapa Anda orang Indonesia yang jadi Kristen? Kenapa malah Anda orang Indonesia yang jadi Kristen ketika Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel?
Sana dek sayang. Ya. Jadi begini bang, karena saya kan mau beli sayur nih, ceritanya bukan kabur teman-teman ya, saya nggak pernah kabur. Dulos tidak pernah kabur. Ya. Oke. Mohon bersabar. Mohon bersabar. Ya. Muhammad itu Rob, Allah itu Rob. Ini kita bahas yang dibilang Edis. Saudara-saudara percaya nggak kalau Muhammad itu Rob? Tak percaya. Oh, Muhammad bukan Rob. Bukan Rob, tak ada dalilnya. Ini adalah perjuangan. Mohon ada dalil. Emosi mohon ditahan. Di dalam Oke bang. Memang mengecewakan. Al-Quran tak ada satupun ayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Clear. Oke, berarti kalau begitu apa yang dinyatakan oleh Yusuf PI itu salah, saudara-saudara ya. Karena sesungguhnya Muhammad bukan Rob, saudara-saudara. Kalau berdasarkan perspektif kaidah bahasa Arab, Rob itu merujuk kepada apa? Coba, aku tanya. Dalam bahasa Arab, Rob itu apa? Ya Tuhan toh. Tuhan. Kalau mau kau cocok logika kan bisa aja. Tapi apakah kami berarti begini bang, berarti Yusuf PI salah. Yusuf PI salah karena dia mengatakan tak usah bawa orang. Kau berdebat sama aku. Fokus kepada apa yang ku katakan. Loh, kalau jadi yang benar siapa? Ajaran abang atau ujuran Yusuf PI? Karena Yusuf PI bilang Muhammad adalah Rob. Kenapa bang bilang bukan orang? Kalau berdasarkan kaidah bahasa Arab itu sah-sah saja. Kalau kaidah bahasa Arab. Kalau kita gunakan kaidah bahasa Arab, sah-sah saja. Tapi kalau kau tanyakan, apakah orang Islam beriman kepada Nabi Muhammad itu sebagai Rabb? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikatakan Rabb. Tak ada dalil. Oke teman-teman, tolong direkam teman-teman, tolong direkam ya. Muhammad bukan Rabb. Oke. Muhammad bukan Rabb. Sekarang aku tanya. Yesus kan kurios. Diterjemahkan menjadi Tuhan. Kenapa Filipus dalam Yohanes 12 nomor 21 yang dimana dia juga dikatakan kurios dalam bahasa aslinya, saya bacakan kepada kamu Dinda ya. Hautoi on proselton Filipo to apo Betsaidates Galileias kai eroton auton legontes kurie telomenton ison iden. Dalam bahasa kurie, Yunani ya? Iya, kurie atau kurios. Kenapa giliran Filipus dikatakan kurios diterjemahkan jadi tuan? Ya itu suka-suka Filipus lah bang. Jangan kau tanya sama aku. Sudah lulus. Kau belanja sayur sudah sana. Istrimu marah nanti belanja sayur sudah. Iya. Oke teman-teman, saya ya sorry ya. Dulos tidak pernah mundur, tidak pernah kabur karena memang urusan istri, urusan dapur memang hancur kalau kita marah-marah sama istri ya guys ya. Kita harus turut sama istri. Saya suami-suami takut istri, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya Muhammad bukan Rob dan Yahweh tidak sama dengan Allah. Walaupun mereka sama-sama tauhid, tetapi Allah tidak sama dengan Yahweh, saudara-saudara. Jadi Tuhannya Musa itu berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhannya beli sayur kau sana, beli sayur sudah kau, beli sayur. Bentar bang. Ini kesimpulan. Udah kau sok sebut kesimpulan, enggak ada kesimpulan gabrol itu. Kesimpulannya, Islam itu percaya kepada Allah sebagai Tuhan, sedangkan Musa, Nabi Isa, mereka semua menyembah yang namanya Yotefafe atau Yahweh. Itu saja ya. Nggak ada Isa di Yahudi, nggak ada. Ya Isa jeng si Yesus juga iya berbeda atau mana ya udah kalau gitu ngapain lu bawa Isa? Ada beda. Kalau beda kenapa orang Kristen bikin gereja Isa Al-Masih anjir? Ya makanya marahin. Nggak jelas itu. Nggak betul itu. Rencananya mereka sudah mau ganti nama itu rencananya. Langsung bursa transfer. Nabi Isa tidak menyembah Allah. Bursa transfer langsung dia. Nilai saham gerejanya turun itu. Beli sayur, woi. Beli sayur kok sana beli sayur. Ini bentar lagi mandiin anak bentar. Tapi teman-teman gimana caranya mandiin anak disuruh beli sayur? Sekela atuh bang kata Bible, aku pakai akun yang ini jadi aku baru follow. Bang Mas Loding, thank you. Bang Bro, thank you. Bang Kores, thank you ya.
Ingat, Tuhan kita berbeda ya. Tuhan saya adalah Yesus yang pernah menjadi manusia, yang juga berbeda dengan Allah ya. Karena Allah itu bukanlah Yahweh, teman-teman. Itulah Tuhannya negeri Mekah. Itu tertulis dalam surah Al-Quran. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhannya Yesus memberkati kalian semuanya. God bless you, God bless you. Mantap. Tuhan Yesus dan Tuhannya Yesus. Tuhannya dia punya Tuhan, bre. Tuhan ini punya Tuhan, anjir, 2 Tuhan. Nampaknya 13 gitu kan. Aduh. Kalau lawan yang kau itu musuhmu aku, Kores, Ustadz Dio gitu. Jangan Ustadz Miftah anjir. Sama gue juga enggak, woi. Dia ini apa terlalu santun. Sama Bang Kores sudah ampun itu. Tapi bagus tadi loh, Bible bagus loh tadi. Ketika komparasi Rob dia bawain Filipus aja. Bingung, Dolos bingung ya. Dan itu Dolos itu bahasa Indonesianya Abdul ya. Mantap. Kalian bisa bawain Filipus, Ikhwan. Jadi banyak orang disebut Kyrios di dalam apa namanya? Di dalam Perjanjian Baru tuh. Filipus ada, malaikat ada, Nero ada. Mantap. Mantap lah teman-teman ya. Luar biasa nih, gue begadang dari tadi malam parah. Diundang-undang naik. Di luar, lagi di luar. Sampai ketiduran aku nih menuju Solo nih. Teman-teman yang ada di Solo kita meet up yuk. Yang mau meet up. Yo sambut Akhidio. Sambut Akhidio yang di Solo. Yang di Solo pulang kapan nih? Sambut Akhidio. Kenapa? Pulang kapan? Insya Allah Sabtu sore udah pulang karena aku hari Minggu ada Ahad subuh tuh ada kajian. Sabtu sore. Oke. Ya. Gue dari tadi ngomong suaranya nggak patah-patah ya? Komalnya patah-patah di layar soalnya. Bagus Bang. Suara aman. Ini doang videonya doang. Layarnya doang patah-patah gitu ya. Terus gimana Apik Altim? Aman. Alhamdulillah udah kebentuk tadi. Ini tinggal gue bikin surat permohonannya hari ini gue kirim. Mantap. Luar biasa. Gue pentalin ya naik lagi ya. Nggak apa-apa ya. Supaya nggak patah-patah nih. Oke. Bentar. Oh mantap, nggak kepental nih. Nggak kepental, mantap. Alhamdulillah. Penyebar berita baik, banyak murtad gara-gara Edis, mana perlawanan anak, nggak usah. Lu murtad juga, 6% aja terus 6%. Persen anjir. Kurang banyak yang murtadnya, kurang banyak. Mau naik 1% aja nggak ada yang gendong. Banyak yang murtad, 6% yang megap-megap. Banyakin lagi yang murtad. Sampai presiden dari Kristen. Wah ya aduh terguncang. Banyak yang murtad. Persenan gak nambah. Puncak. Bosen tahu kita tuh mayoritas terus bosen tahu. Pengen ngerasain kita minoritas. Res. Berkat Edis menjadi muaraf, maaf Donald Trump apa teman-teman nih? Tadi juga banyak yang murtad, ya bagus lah. Nanti udah murtad beranak gitu loh. Lu kalau misalnya ngandelin yang murtad, artinya kan ngandelin muslim beranak gitu. Rahimnya cewek-cewek Kristen tuh kenapa? Nggak bisa punya anak banyak atau gimana? Berat kali. Iya, kita kan muslim ini banyak karena beranak. Kalian mau banyak ngambilin anak-anaknya orang muslim. Kita yang lahir, kalian yang ngasih agama. Parpun dulu lah Res, kalau masih mau live lanjut lah. Enggak, ini mau tutup atau gimana? Kalau lu masih mau lanjut nggak apa-apa, gue ikutin aja. Oke.
Ya izin, Bang Kores sama Bang Iqbal. Ustaz Dio, saya izin turun dulu ya. Oh, ya siap Mas Oding. Oke, PST. Makasih Bang Oding. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Rahim penuh cacing fil auru jahat. Nggak tidur tahu si ini Bang Iqbal. Iya. Selamat datang di dunia lintas iman. Ya Ustaz, sorry Ustaz tadi nggak dengar gimana? Enggak, antum nggak tidur dari malam kan? Aku sampai ketiduran nih sama istri di mobil nih. Iya Ustaz. Oh ini mobil bukan bis ya? Mobil, aku nyetir sendiri. Oh mobil ini, mantap soe, keren. Udah tidur belum? Iya dong. Udah dikit tadi. Tapi inilah. Oh tidur di rest area berarti ya? Iya rest area. Mana main pakai mobil? Ketua Jabo nih bos, senggol dong. Mantap. Tapi sebaliknya di Rumedis hari-hari ada saja yang jadi ragu dan murtad. Banyakin yang murtad. Pengen tahu kita kalau minoritas kayak gimana? Ini kita berapa ya? 87%, 260 juta bangsa Indonesia. Indonesia itu 280 juta. 260 jutanya Muslim. 20 jutanya dibagi-bagi itu. Iya banyak. Banyakin Dismas, semangat. Kan kemarin 2020 udah gagal tuh banjir murtadin katanya ya. Gagal tuh. Nah gitu. Masa gagal mulu? Salam 6%. Enggak, aku yang Bang Ores yang aku khawatirnya yang gini. Teman-teman Kristen sudah habis-habisan ya kan dukung Edis. Kemudian banyak yang support dia. Ujung-ujungnya Edis sudah punya rumah mewah hasil donasi, tahu-taunya masuk Islam dia. Waduh anjir pedih itu anjing, dibunuh pasti itu. Dibunuh itu pasti. Apa namanya? Ini loh, si Edis itu kenapa dia hujat Islam? Karena dia ketar-ketir melihat banyak yang mu'alaf. Itu ada pengakuannya waktu di yang terakhir itu. Coba deh puterin deh. Ya betul. Ya, kenapa saya membahas agama Islam gitu? Karena saya kecewa dan sedih melihat saudara-saudara saya banyak yang pindah ke agama mereka. Anjir gue. Buset lah, jujur banget Edis ya. Dan setelah dia menghujat, kan dia dimusuhin kan, makanya dia kabur tuh dari Indo. Dan dia akui sendiri, saya nggak bisa pulang lagi. Kalau aku lihat sih ini sih Bang Kores, kalau aku lihat sih trik untuk memuluskan rencananya. Kan dia pengen bangun rumah di sana. Iya. Mungkin pengen disupport lah. Terus nggak malah ngasih, nanti kamu sewa tim profesional disuruh bayar tim. Gua kesini mau minta duit disuruh bayar tim. Lucu ya. Tunggu, ada paling kasihan tuh para donatur depan dia itu. Dia kan lagi ngomong tuh pidato. Depannya itu kan orang-orang tua semua kan, orang tajir-tajir yang mungkin tajir-tajir lah ya di sana. Orang-orang tua yang memang otaknya sudah mulai pikun kan. Nah, dinyanyiin sama Edis. Jadilah udah. Kasihan. Kecelakaan teman-teman. Nih lihat kecelakaan. Wah, ini ngantuk nih, pasti ngantuk nih. Ngantuk nih. Waduh, kasihan ya Allah. Baru kan Wih, buset, innalillahi. Baru itu orangnya dalam tuh. Dia rekam deh. Ini Edis ya. Nah, kita dengerin. Jadi misinya programnya Anda datang ke sini. Jadi
Saya itu melihat banyak orang-orang muslim itu mengganggu iman kita. Sebagai orang Kristen di Indonesia itu dirongrong oleh orang-orang Islam yang memutuskan banyak umat Tuhan. Ulang. Jadi waktu misinya programnya Anda datang ke sini itu apa? Ya, dari itu tidak sengaja ya. Jadi pertama saya itu melihat banyak orang-orang muslim itu mengganggu iman kita. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia itu dirongrong oleh orang-orang Islam yang memutuskan banyak umat Tuhan. Masa nggak jelas sih? Aduh, masa nggak jelas? Tunggu. Dia curhat. Kok bisa nggak jelas? Nangis, Edis. Jelas kok, jelas. Yang di bawah nggak jelas katanya. Tunggu. Mana mati lagi HP audio gua. Tunggu bentar. Edis mati-matian ya kan, kabur ke Amerika. Tahu-taunya Amerika go to Islam. Semua preman-preman Amerika masuk Islam. Mampus lah kok Edis, dicari kok di sana. Ke lubang cacing pun kau lari, tidak akan selamat. Islam agama kebenaran. Sekuat tenaga pun mereka menolaknya, tapi hati kecilnya menerima. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Saya tadi siang saya live. Tapi kayaknya Saifuddin itu sengaja ngancurin Edis dari belakang kayaknya ya Saifuddin ini. Berarti dia 2 kali ngevideoin si Edis, 2 kali blunder juga ya. Iya, kayaknya ada misi tertentu deh kayaknya. Iya, kayaknya si Saifuddin ini nggak suka iri kayaknya sama Edis ya. Jadi Edis menjual kesedihan untuk dapat donasi. Iya betul. Allah menghendaki, iya betul. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah, akan tetapi Allah tetap sempurnakan agamanya, tetap sempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Assalamualaikum Ustadz Dio. Ya, waalaikumsalam Mang. Ustadz Dio katanya bisa meruqyah ya? Bisa, insyaallah. Kapan-kapan mau gak ngeruqyah saya? Insyaallah. Iya, saya tinggalnya di Jakarta Selatan. Ya, aman. Iya. Kayak ada gangguan. Berkabar aja Bang. Iya, berkabar aja Bang insyaallah. Udah. Kalau sudah di rumahnya, jadi rumahnya Edis, dia berhenti jadi apologet. Iya. Aku khawatirnya gini Bang, malah Bang Mr. S, Triple S. Begitu rumah Edis sudah jadi, dia udah bagus ekonominya. Tiba-tiba dia dapat hidayah masuk Islam. Gimana kecewanya tuh orang Kristen. Silakan naik teman-teman Kristen. Ngarap kan? Bukan ngarap, aku khawatir aja. Kasihan sama kalian. Kalian sudah habis-habisan support Edis ya kan? Ternyata kalian cuman dimanfaatkan sama Edis.
Terus air laut tadi lah. Tak akan mampu, mereka dijarah rumah dia, dijarah rumahnya. Tak akan mampu.